Dengerin sampai habis ya episode ini. Kita ada informasi giveaway buat kamu. Jadi dia niat awalnya tuh menurut gue cuman ya untuk sedikit mengisi pundi-pundi uangnya aja gitu. Cuman begitu nanti ternyata kasus ini terselesaikan, itu yang secara tanpa dia sadari tiba-tiba nanti namanya jadi naik. Gue tadi pengen bilang kayak gue pengen Hyun-soo ini bersalah, tapi gue tuh nggak tega karena gue masih yakin kalau sebenarnya dia nggak bersalah gitu. Tapi 117 bukti itu tuh udah kurang memberatkan apa lagi gitu loh maksud gue. Gue pengen nanya deh Nat sama lo. Apa tuh? Tipikal hari biasa dalam setiap hari lo tuh seperti apa sih? Kayak misalnya bangun tidur jam berapa, habis itu sarapan, nyapu halaman dulu kayak laporan ke Pak RT atau apa gitu. Gimana sih kalau kehidupan lo tuh sehari-hari? Kehidupan gue sehari-hari urutannya gak jelas. Cuman yang pasti adalah pasti ada agenda gue nonton drakor dan gue main sama kucing gue, itu pasti terselip sih. Oke. Di antara itu lo nggak butuh makan gitu atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kehidupan Esa. manusia pada umumnya lah ya. Gitu ya. Jadi nothing too special, cuman memang harus ada waktu buat main sama kucing dan nonton drakor gitu ya. Iya, nggak ada yang spesial sampai gue kalau nulis diary aja malu kayaknya. Isinya sama semua ntar. Gak apa-apa, Kim Yumi juga gitu kok. Waktu baru putus sama pacarnya dia juga bingung mau nulis apa di diary. Emang kalau lo gimana? Kalau gue tergantung hari ini gue WFH atau WFO. Kalau gue WFO berarti gue bangun pagi. Jadi budak karena gue korporat. harus siap-siap berangkat ke kantor, menghadapi kemacetan dan segala macam gitu. Pas udah di kantor ya udah whatever will be. Tapi kalau gue WFH biasanya tidur gue akan lebih lama. Terus main Genshin gue akan lebih lama. Abis itu ya kerja seperti biasa. Tapi gak ada jadwal istimewa yang kayak main sama kucing atau apa gitu. Belakangan ini sih lagi main Tinder. Kurang lebih kayak gitu. Tapi Kim Soo Hyun nih, One Ordinary Day-nya tuh agak mengejutkan ya. Kan gue bilang kayak kalau udah punya niat jelek tuh emang gak boleh dilanjutin. Beneran deh. Ntar jadinya kayak gini nih. Kayak si Iya. abang ini nih. Kalau keluar rumah juga jangan bohongin orang tua ya, nanti nggak Itulah. berkah perjalanannya. Itulah makanya udah bohongin orang tua, make taksi buat kerja orang tua untuk hal-hal yang tidak direstui orang tua gitu kan. Ujung-ujungnya terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan yang wow, gue shock sih. Gue tahu ini adaptasi BBC One, adaptasi drama Inggris yang sudah diadaptasi juga versi Amerika gitu. Udah kayak 3 kali adaptasi nih, yang ini yang ketiga gitu. Tapi gue nggak pernah nonton yang sebelum-sebelumnya sih. Iya, Dan sama. ketika nonton ini tuh kayak gue nggak tahu ya, gue cuman bisa bilang ini tipikal drama yang setiap episodenya itu tuh will be getting better and better gitu loh, kayak Iya. wow. Iya benar. Karena pada dasarnya gue bukan pengikut serial luar kali ya. Jadi gue tuh bisa ngerasa kalau ini tuh bukan kayak drama Korea pada umumnya gitu. Gue bisa merasakan feel yang berbeda di drama ini. Dan menurut gue fresh banget sih. Walaupun gue nggak suka ya sama karakter si Hyun-soo di sini. Kenapa? Apa yang membuat lo nggak suka? Bukankah dia cukup kasihan kondisinya? Gue justru nggak tahu gue harus berspekulasi seperti apa nih untuk masa depan lo nih Hyun-soo gitu. Karena ini tuh macam Gone Girl gitu loh, yang kayak kita nggak tahu siapa sih pelakunya gitu. Dan kebingungan Hyun-soo bisa gue rasakan sih. Tapi apakah itu tidak cukup untuk membuat lo merasa simpati atau gimana? Gue di awal sih simpati banget ya. Mulai dari yang dia ngirup inhaler aja tuh gue udah perih gitu ngeliat dia. Tapi begitu dia mulai ngadi-ngadi nih. Gimana tuh? Ngadi-ngadi yang mana nih? Ngadi-ngadi. Mulai dari awal. Mulai dia ngebohongin ortu buat diem-diem mau ke party lah. Terus dia mau makan es krim gak bayar. Yang paling gue kesel ini sih, dia ini kan ceritanya mahasiswa teladan gitu ya gak sih? Yang kayaknya cukup pinter, yang cukup ya anak-anak baik-baik lah. Terus bisa-bisanya dia tiba-tiba ya ditawarin pil mencurigakan itu, terus langsung dilep. Iya. Kayak kalau di drama-drama Korea lain tuh anak kecilnya udah pada pinter gitu gak sih? Kayak kalau misalkan ada stranger yang ngasih apa-apa jangan diiniin ya, jangan diambil gitu. Terus bisa-bisanya mahasiswa ini main tinggal lep aja. Iya sih, gue juga agak mempertanyakan adegan itu sih sebenarnya. Bodohnya tuh jauh melebihi Yunabi. Gue kesel Nggak banget. jalan logikanya gitu, kayak ya ini baru ketemu sama cewek udah jelas-jelas. Yang pertama bodohnya sebenarnya kenapa lu nggak matiin lampu
taksi lo dulu sih sebelum berangkat gitu. Jadi orang tuh nggak nyetop taksinya gitu maksud gue. Kan kalau lampu taksi di atas itu kan kalau nyala berarti kosong kan. Kalau mati berarti udah ada yang isi gitu. Kenapa lo nggak matiin dulu gitu? Apa lo nggak tahu cara kerja taksi ini? Nggak mungkin nggak sih? Kalau bapak lo supir taksi nggak mungkin nggak sih lo nggak tahu cara kerja taksi gitu. Yang kedua tuh ya itu dikasih apa-apa mau aja gitu. Iya parah, mauan banget. Kayak kucing gua aja tuh pemilih banget soal makanan ya, walaupun udah gua kasih yang terbaik. Ini mahasiswa satu, bener-bener deh gue sumpah geleng-geleng kepala banget gue. Iya, kalau misalkan soal dia tertarik sama perempuannya gitu, atau dia ingin mengeksplor perasaan atau mungkin juga rasa nafsu dia sama si perempuan ini, menurut gue ya masih oke lah gitu, untuk masih bisa dimaklumi lah, walaupun secupu-cupunya cowok gitu. Mungkin kalau udah dalam kondisi yang kayak gitu ya, terus perempuannya juga menunjukkan ketertarikan, istilahnya udah konsen lah gitu berdua, oke lah gitu, gue nggak terlalu komplain. Cuman ya masalah obat itu sih, bahkan dia nggak nanya loh ini apa gitu. Iya, dia cuma nanya makan apa, terus ditanya mau terus ya iya. udah gitu. Kayak sumpah parah. Dan itu dengan keinginan dia sendiri kan, maksud gue pada saat itu dia masih dalam keadaan sadar kan, bukan dalam lagi celeng atau apa gitu. Dia yang benar-benar dengan kesadaran dia sendiri tuh ngambil dan minum obat aneh itu. Gue kayak maksud lo apa sih gitu. Tapi pada akhirnya itu kali yang bikin dia jadi merasa sangat-sangat bersalah, sampai dia pun jadi nangis itu kali ya. Maksud gue di awal kan kita dikasih tahu kalau si pengacaranya dia nih yang diperankan oleh Cha Seung-won ini ngomong kan sama dia kayak, lo nggak boleh terlalu banyak bicara gitu, pokoknya diem aja, kalau ditanya apa diem aja pokoknya gitu. Yang pada akhirnya dia pun tidak bisa untuk mengungkapkan emosi dia karena dia disuruh diem gitu, dan akhirnya dia cuma bisa nangis gitu kan. Cuman ya itu tadi, kayak pada akhirnya banyak pertanyaan yang muncul, kayak itu tadi, kenapa lo mau minum obat itu, kenapa akhirnya nangis itu, bener nggak sih sebenarnya nih orang yang bunuh gitu kan. Karena ya semua orang nggak mungkin dong mengakui kesalahannya dia langsung gitu kan. Kalau iya ya abis di 30 menit pertama ini drama gitu, maksud gue. Itu juga kan masih meninggalkan tanda tanya gitu. Tapi ya tadi agak bego aja gitu. Satu kebodohan diikuti dengan kebodohan lain gitu loh. Si keputusannya si Hyun-soo di sini. Mana bad scene-nya vulgar banget lagi. Gue kaget, gue nggak menyangka. Tapi pantas nggak sih? Maksudnya bad scene yang itu memang dibutuhkan karena nggak tahu ya. Menurut gue itu mengikat banget drama ini dari awal gitu. Bukan karena emang adegannya sangat panas gitu, tapi pembunuhannya pun tuh sangat vulgar gitu. Jadi hal itu sengaja dibuat sedemikian rupa supaya pas ketika kita dikasih lihat pembunuhannya itu kayak, anjir, baru aja semenit yang lalu mereka enak-enak gitu kan. Iya. Akhirnya langsung kayak gitu. Iya sih, karena emang vibe-nya apa ya, emang si drama ini tuh tampilannya tuh sedetail itu ya gak sih. Kayak ada satu scene yang gue suka banget pas dia di kantor polisi, yang ini loh, yang dia diperiksa pakai UV light itu. Iya. Disemprot-semprot terus dimatiin lampu, langsung kelihatan seluruh badannya ada bercak darah kayak literally seluruh badan Kyusoo ya dia. Iya. Gak pakai celana segala macam. Kayak benar-benar di situ dia udah ditelanjangin, dan kayak ya udah semua bukti bahwa lo adalah pelakunya udah menjurus banget gitu. Udah mau nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya mungkin ini alasannya kenapa ini juga tayangnya di Kopang Play ini ya. Jadi karena nggak terlalu sensor yang gimana-gimana, jadi bisa lebih vulgar banget dan segala macam. Masalahnya pas adegan seks pun tuh kelihatan cuy ceweknya gitu, body atas ceweknya itu kelihatan, walaupun kameranya nggak close up dan segala macam, itu tuh kelihatan banget gitu. Yang pas ceweknya udah jadi mayat, pas lagi dicek-cek juga sempat kelihatan kok yang bagian atas. Iya makanya, jadi beneran, maksud gue mungkin sutradaranya pun, gue nggak tahu prosesnya mana yang duluan nih, apakah dia dapat network duluan atau syuting duluan gitu, karena kan biasanya syuting dulu nanti terserah siapa deh yang mau ambil gitu kan dramanya. Tapi cukup bersyukur juga sih, maksudnya pada akhirnya produknya tuh jadi lebih maksimal gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misalkan dibuat harusnya ada adegan seks tapi kemudian editingnya nggak terlalu gimana-gimana juga gitu, yang apa yang ditampilin nggak sih gitu. Dan menurut gue ini jadi sebuah apa ya, visualnya itu jadi lebih maksimal gitu buat penonton juga gitu.
Maksudnya bukan karena cuman hanya ini adegan seks aja, tapi memang nggak tahu sih, menurut gue bagus aja sih. Nggak gue ulang-ulang juga anyway, tapi kayak bohong loh. kayak bagus aja gitu dimasukin ke situ. Dan bener juga tadi yang lo bilang, detailnya itu juga pas mereka minum di meja makan itu pun. Iya, satu persatu apa aja yang dia konsumsi itu benar diliatin semua. Dan sebenarnya gue bisa agak nebak-nebak, tapi gue nggak mau nebak sih sebenarnya. Gue merasa ini tuh kayak Gone Girl gitu. Gue merasa si cewek ini memang sudah merencanakan pembunuhannya sendiri gitu kalau menurut gue. Karena kayak dari awal si Hyun-soo nggak sengaja nusuk tangan si cewek itu pakai pisau ya kan. Terus ketika abis itu mereka mau menuju ke tempat tidur, tangan yang berdarah itu megang tembok, tangga dan segala macem untuk ninggalin jejak. Menurut gue tuh kayak dia udah nge-planning itu semua gitu. Bisa jadi dan sih. Dan gue suka detail itu, maksudnya kayak entah apakah itu memang sengaja ditunjukkan supaya gue berspekulasi, atau memang itu ditunjukkan buat ngasih clue bahwa ini loh kejadian sebenarnya. Gue ngerasa di episode 1 dan 2 ini tuh sengaja banget gitu ditebarin berbagai clue yang bisa mengarahkan kemanapun gitu. Kayak kenapa tiba-tiba kerja kelompoknya pas mat batal, terus kenapa tiba-tiba cewek ini bisa harus banget naik ke taksi dia, terus yang kenapa ada mas-mas yang gak jelas parkir di depan rumah nih cewek. Kayak semuanya tuh mencurigakan gitu. Bahkan lukisan-lukisan aneh di rumah ceweknya ini pun mencurigakan. Gue juga merasa itu bukan rumah dia sih menurut gue. Ya sih, kayak masa, gue nggak tahu sih, masa ada cewek masang lukisan bokong cewek di rumahnya juga gitu. Ya ada aja mungkin, orang kaya kan kita nggak tahu, karena gue nggak pernah jadi orang kaya ya. Kita kan nggak tahu gimana kebiasaan orang-orang kaya. Iya, gue ke distract itu sama lukisan di rumahnya, kayak yang di meja makan tadi ada bokong cewek, terus yang di tangga ada cewek lagi ngangkang. Terus yang di kamar cewek serem yang mulutnya kesayat itu, kayak ini cewek sakit banget nih kayaknya. Dan mas-mas yang di depan rumah itu yang waktu taksinya nabrak itu juga mau nggak mau membuat lo curiga gak sih? Dia emang mencurigakan banget. Iya kan, kayak kenapa dia tiba-tiba ada di situ gitu. Maksudnya dari mobil sama bajunya dia aja udah nggak sesuai gitu. Maksudnya kalau emang dia sopir mobil mewah itu harusnya kayaknya bajunya lebih resmi atau gimana deh kalau melihat kompleks perumahan itu gitu ya. Terus dengan dia yang kayak selengean petentang-petenteng kayak gitu, seolah-olah ada orang yang sengaja menempatkan dia di situ gitu, dan membuat kita sebagai penonton kayaknya ini deh yang terlibat. Walaupun pada akhirnya pas udah masuk episode 2 kayaknya enggak deh gitu juga sih. Jadinya kayak enggak ada seseorang yang bisa langsung dicap sebagai ini pelakunya gitu. Enggak tahu ya, editingnya tuh enggak dibuat kayak gitu. Tapi iya. shot-shot yang mereka tampilkan memberi kesan bahwa kejadian ini adalah pelakunya ya memang Hyun-soo gitu kalau menurut gue. Kalau nggak Hyun-soo ya cuma si cewek ini gitu. Karena ada dialog dalam drama ini yang bilang kayak nggak ada yang benar-benar ngelihat kejadiannya gitu. Jadi bahkan si polisi yang mau memperkarakan ini pun juga dia punya keraguan-keraguan tersendiri kan sebenarnya. Dan itu menurut gue cukup unik juga sih. Keraguan itu muncul di seorang polisi yang menurut si Cha Seung-won adalah orang yang kayak dia nggak bakalan ngasih ampun gitu. Ya walaupun gue sebel banget ya sama yang pas adegan ini loh, dia mau pertama kali ke persidangan, terus sengaja banget tuh dikasih baju Gucci yang ada harimaunya itu. Kayak lo mau apa sih namanya, merusak citra dia sebagai anak baik-baik yang polos banget gitu. Gue pas liat adegan itu pikiran gue cuma satu, kayak anjir ini product placement gak sih, gue bilang gitu kan. Terus gue cek kan Instagram Kim Soo Hyun, maksud gue siapa tahu memang dia brand ambassador Gucci gitu. Tapi nggak ada di Instagram dia tuh, nggak ada Gucci. Yang ada sih Tommy Hilfiger apalah, gue nggak bisa bacanya itu gitu. Loh dia bukan Gucci, terus ini bukan product placement dong. Maksud gue kayak motivasinya apa tuh ngasih baju Gucci gitu? Untuk membuat Hyun-soo jadi kayak cowok selengean gitu kayaknya. Soalnya kan yang pas yang siapa sih pengacaranya itu, yang pas dia lagi ngebela klien yang penipu, dia kan ini banget kan, kayak kamu pakai dasi nih gitu, harus tampil rapi gitu, harus terkesan proper gitu. Ini malah si Hyun-soo masa sih nggak ada baju atau kaos yang biasa gitu, harus banget dibikin jadi kesannya tuh dia jadi kayak
apa ya, anak gaul yang dekat dengan kehidupan yang semacam itu gitu. Tapi beda generasinya berasa banget ya. Kayak menurut Pak Polisi ini baju Gucci itu jadi anak sayangan. Padahal sebenarnya kayak enggak kok. Kayak EXO juga pakai Gucci kok. Ini kesannya bahwa dia kan mau ke pengadilan. Pengadilan kan biasanya harus pakai baju rapi gitu. Iya sih. Bener. Kalau menurut lo apa yang membuat polisi ini jadi ragu sama kasus ini, jadi ragu bahwa sebenarnya memang si Hyun Soo yang jadi pelakunya? Sebagai penonton itu cukup mengganggu gue juga sih. Maksudnya kalau memang dia adalah seorang polisi yang diceritakan tegas gitu ya, maksudnya kan kesannya kayak wah dia manipulatif deh, pokoknya dia akan berusaha untuk memenangkan kasus ini gitu. Tapi tiba-tiba dia muncul keraguan gitu. Ketika dia ngomong sama jaksa, dia bilang kayak masalahnya cuma satu, si Hyun Soo ini cuma mahasiswa biasa dan nggak punya catatan kriminal gitu. Apakah itu memang benar seperti itu atau itu cuma sekedar alasan aja menurut lo? Menurut gue dia sebagai polisi senior tuh sebenarnya punya insting gitu loh, kayak nih orang bukan pelakunya deh gitu. Cuman di sisi lain kita diliatin kan waktu dia ketemu sama si kepala polisi lainnya yang bahwa kan dia kayak dijanjiin gitu kan, udah lo ntar begitu kelar pensiun jadi ini gitu, mau dikasih jabatan, pokoknya yang ini sebagai kasus terakhir clear lah gitu, dijadiin penutup yang manis gitu. Jadi dia kayak antara punya kepentingan tapi sebenarnya naluri dia tuh bilang kayaknya bukan anak ini gitu. Iya. Jadi dia kayak setengah jahat, setengah ingin menjatuhkan si Hyun Soo, setengah lagi kayak masih penasaran masa sih dia. Iya, kalau menurut gue mungkin enggak yang dalam posisi dia jahat sih mungkin ya sebenarnya. Mungkin kata yang paling tepat itu lebih ke kayak dia memang butuh pembuktian gitu. Gue melihat orang ini bukan sebagai polisi yang cuman pengen oke, ada kasus pembunuhan, oh tersangkanya ini, ya udah penjarain aja gitu. Gue melihat dia sebagai polisi yang kayak kita harus membuktikan sejelas-jelasnya bahwa dia adalah pembunuhnya gitu. Baru dia akan merasa bahwa dia melakukan pekerjaan yang sesuai dengan jabatannya dia gitu. Tapi di satu sisi juga dari caranya dia untuk ngedeketin Hyun Soo, terus ngulik informasi lebih dari Hyun Soo sampai naruh kamera di ruang interogasi yang seharusnya dia nggak naruh di ruang interogasi, itu membuat gue jadi gamang gitu. Jadi sebenarnya mau lo apa sih Pak gitu. Makanya gue agak bingung juga sama si sosok polisi ini gitu. Kayak gue nggak bisa menilai apakah sebenarnya ada motif tersendiri atau memang lo udah 3 bulan lagi mau pensiun nih. Kayak ibarat orang 3 bulan lagi mau resign, males nggak sih lo kayak terlalu bekerja berlebihan gitu. Kayak ya udah nggak sih gitu. Terus tiba-tiba dia dapat kasus besar, tiba-tiba dia bersemangat lagi gitu. Iya, malah entah kenapa gue kadang merasa tipe orang kayak gini tuh lebih mengerikan gitu loh. Kayak yang si pengacaranya bilang kayak dia tuh tipe predator yang smart gitu loh, yang mengintai diam-diam tapi begitu mangsanya lengah dikit tuh langsung dihop gitu. Iya. Dan itu kelihatan sih. Iya, dan dia tuh sebenarnya diam-diam kayak gitu yang kelihatannya maksudnya ya berwibawa baik gitu. Cuman kayaknya gue bisa melihat sisi ambisius dan manipulatifnya dia gitu. Dan yang sebenarnya gue masih agak penasaran apa maksud dari dia ngambil diam-diam obat asmanya Hyun Soo terus ngasih ke Hyun Soo. Iya. Terus shotnya juga seolah-olah dia menyelipkan sesuatu gitu di situ. Kayak ada rencana gitu. Maksud gue, bukannya semua barang yang ada di TKP itu akan menjadi barang bukti ya? Kalaupun dia emang bermaksud untuk ngobatin asmanya si Hyun Soo, kenapa nggak dia beliin baru aja inhaler di apotik? Kenapa harus ngambil dari TKP itu? Itu masih jadi pertanyaan sih menurut gue. Iya sama, gue juga. Dia punya plot sendiri untuk membuktikan teori dia gitu. Dengan cara memanfaatkan si kelemahannya si Hyun Soo. Betul. Sama yang gue bingung lagi, gue nggak tahu ini apakah gue bingung atau gue nggak detail nontonnya. Kenapa ada pisau di dalam jaket? Oh, itu yang pas si Hyun Soo tiba-tiba bangun, pas dia ngelihat ke kamar si cewek itu udah tragis gitu, ketusuk berdarah-darah gitu, dia langsung kabur keluar. Dan nggak tahu, mungkin dia keingetan sebelum ke ranjang itu mereka main tusuk-tusukan pisau dan dia langsung inget, oh iya mungkin ini bisa jadi pemberat gue karena ada sidik jari segala macam. Dia langsung buru-buru kayak ngelap-ngelap gitu kan, mulut botolnya dilap segala macam. Cuma mungkin karena emang dia ya pikirannya lagi belum lurus aja, masih pengaruh obat, jadi kayak setengah-setengah gitu loh, kayak antara takut, kaget, jadi dia langsung
seadanya aja gitu, ngelap-ngelap TKP terus langsung kabur. Bahkan dia ketinggalan kan jaketnya di dalam rumah itu. Ya dia masuk lagi kan terus ngerusak pintu kan. Ya itu juga sih sebenarnya yang jadi pertanyaan, kayak coba lo misalkan di posisi dia. Katakanlah ya, bayangkan tiba-tiba lu pas bangun pasangan one night stand lo tiba-tiba udah berdarah-darah dengan banyak tusukan itu, apa yang lo lakukan pertama kali? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang lo tanya gue bisa berpikir jernih gitu, ya gue akan telepon polisi. Kalau ketika itu bener di depan mata gue, teriak kali gue. Mungkin gue akan telepon lo. Kayak, Nat gimana Nat gitu. Karena orang yang paling atas pasti di WhatsApp gue tuh pasti lo gitu. Kayak nggak mungkin ada orang lain karena kita selalu kontak setiap hari gitu. Pasti lo yang akan pertama gue hubungi. Jadi lo yang akan gue bebani dengan kepanikan. Sementara gue ya udah mojok aja gitu sampai besok pagi juga gue mojok aja. Tapi kalau melihat dari kasus-kasus pembunuhan yang sebelumnya sudah terjadi di dunia nyata, gue lupa ini kasusnya yang mana, tapi ada waktu itu yang dia dibunuh di apartemen, terus dia diporotin pin ATM-nya diambil dan segala macam, yang akhirnya dia dimutilasi, terus alat mutilasinya ditemukan di Depok, sementara badannya ditemukan di mana gitu. Kalau misalkan orangnya udah panik sepanik itu atau sudah merencanakan mungkin bukan merencanakan ya, lebih ke kayak kalau dia pernah berpikir bahwa kejadian ini mungkin akan terjadi sama dia gitu, bisa jadi sih kayak oke, gue akan menyembunyikan barang bukti, gue akan menganggap kejadian ini nggak ada gitu. Ya gue nggak mungkin akan berani mutilasi dia dan kemudian lempar dia ke Sungai Ciliwung, juga nggak mungkin juga gitu, nggak berani juga gue. Kayak terlalu banyak pekerjaan gak sih yang harus dilakukan. Maksud gue kalau emang gue nggak tahu sih, kalau emang gue nggak bersalah dan sidik jari gue tidak ada di mana-mana, ya kan tergantung apa yang terjadi di malam sebelumnya juga sih Nat, ya nggak sih? Kalau di malam sebelumnya sudah sidik jari gue udah di mana-mana, kayak ya udahlah gue pasrah aja lah, kayak nggak ada tenaga dan nggak ada daya upaya. Ya itu sih sebenarnya membuat gue jadi sedikit ikut curiga gitu sama si Hyunsu ini, kayak gue kecewa gitu sebenarnya waktu dia memilih untuk kabur. Iya sih pasti dia kaget sih, cuman kayak gue nggak tahu ya, kalau misalkan lo benar-benar innocent, apakah mungkin kalau misalkan lo benar-benar innocent nih ya, apakah emang langsung apa sih yang ada di top of mind lo tuh kabur gitu aja terus langsung kepikiran untuk ngamanin barang bukti, dibandingkan kayak ngecek nih orang benar-benar udah meninggal dan masih bisa diselamatkan atau gimana gitu. Kayak dia gak tau deh, dia sempat ngecek gak sih kalau cewek ini benar-benar udah meninggal atau masih hidup? Kayaknya sempat gitu, tapi atau dia udah melihat kayak udah terlalu tragis nih, gak mungkin lah masih hidup gitu. Dia sempat ngelihat kayak jeng-jeng terus tiba-tiba udah tusuk-tusuk gitu, kayak gak mungkin gak sih dia masih hidup, makanya dia panik. Iya maksudnya kalau dia benar-benar polos, menurut gue harusnya dia kayak kabur aja gitu. Ini sempat-sempatnya kayak kepikiran apakah alam bawah sadar yang mengingat bahwa dia sempat tusuk-tusukan itu gitu di sana atau gimana, gue gak ngerti deh. Tapi mungkin karena memang dia polos kali, jadi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan pertama kali. Itu terlihat dari dia panik pas dia mau mencoba untuk kabur, dia tiba-tiba inget, wah iya semalam kan kita lagi di meja ini, jangan-jangan ada sidik jari gue. Akhirnya dia mencoba ngelap-ngelap gitu. Abis itu setelah dia merasa itu cukup, padahal nggak mungkin akan cukup gitu, dia kabur kan, keluar. Terus pas dia udah keluar, dia lupa kunci mobilnya ada di dalam, di jaket yang satunya lagi gitu. Menurut gue itu udah sebuah gambaran kepolosan itu sih, bahwa dia benar-benar clueless dan dia nggak pernah sama sekali membayangkan bahwa one ordinary day dia itu akan berakhir seperti ini gitu. Karena kalau memang dia istilahnya aware dengan kejadian itu, atau sebutlah mungkin dia lulusan kepolisian, akademi polisi gitu kan, pasti tindakannya nggak akan seceroboh itu gitu. Justru karena dia digambarkan sebagai anak yang polos dengan criminal record yang bersih, makanya dia ceroboh gitu kalau menurut gue. Tapi gue tuh jadi overthinking lagi gara-gara pas yang scene mereka main pisau itu loh. Pas apa si Hyunsu nancepin pisau,
Terus kan karena ceweknya nggak bereaksi apa-apa, dia kira dia berhasil kan. Ternyata itu udah nancep kan di tangan ceweknya. Terus ceweknya bukannya kesakitan atau apa, malah jadi kayak terangsang gitu. Terus gue kayak mikir, jangan-jangan nih cewek kelainan apa sih tuh namanya, yang justru malah terangsang kalau disakitin. Iya. Bisa jadi nggak sih kayak, ya emang dia sebenarnya nggak berniat untuk membunuh, cuman karena kayak masih dalam pengaruh obat, terus kayak ceweknya nggak puas nih dengan hubungan biasa, terus dia kayak nyuruh ambil pisau itu, terus yang kayak mereka main lagi tapi di kasur, terus kayak Hyunsu yang cep gitu, terus kayak ceweknya malah nggak ngerasa sakit apa-apa, dia kira ya fine aja, cuman tahu-taunya ceweknya udah mati kehabisan darah aja. Iya juga bisa jadi sih. Yang bikin penasaran kemudian adalah bagaimana cara orang-orang ini membuktikannya gitu. Dan bagaimana cerita ini akan dibawa sampai akhirnya keputusan pengadilan, apakah si Hyunsu emang bersalah atau sebenarnya enggak, iya kan? Gue nggak tahu deh, gue sih sempet baca katanya emang cerita ini tuh nggak fokus ke nyari pelaku, tapi lebih ke ya udah perjalanannya si Hyunsu ini aja, kayak benar detail banget kan, gimana dari awalnya dia masuk ke apa sih TKP, terus terjadi hal seperti itu, dia ditangkapnya kayak gimana, dia diperiksanya gimana, Iya. dia dibawa masuk ke ruang sidang, itu benar-benar step by step semua, mulai dari proses penangkapan sampai akhir, kayaknya kita bakal diliatin gitu loh. Dan bukannya nggak mungkin kalau sampai ending pun kita nggak tahu sebenarnya beneran dia apa bukan. Yang penting ya udah di proses kehidupan si Hyunsu berubah dari mahasiswa biasa dan menjadi tersangka dan terpidana. Gue tadi sempat baca-baca juga di Wikipedia serial aslinya, dan persis kayak yang lo bilang itu sih, memang serial ini tuh dibuat untuk menampilkan proses hukumnya itu gitu. Iya benar. Kalau misalkan ini bukan remake dari serial luar, gue malah jadi kepikiran kayak Mouse gitu, kayak ya udah sebenarnya dia aja pelakunya. Betul. Sebenarnya dia psycho yang pura-pura jadi anak baik aja. Iya. Walaupun misalkan gue nggak tahu sih ya, maksudnya kalau yang kita bahas barusan ini yang soal ya ini tuh pengen menampilkan proses hukum dan segala macam, gue menilai itu sebagai sesuatu yang cukup membosankan sih sebenarnya kalau dilihat dalam tulisan gitu ya. On paper tuh cukup membosankan gitu. Tapi ketika gue nonton 2 episode pertama ini tuh nggak tahu kenapa cara mereka ngemasnya itu tuh menarik banget. Iya bener, menarik banget buat gue. Dan warnanya gue suka, terus musiknya gue suka, cara mereka menampilkan setiap adegannya itu gue suka gitu. Kalau soal acting ya udahlah nggak usah ditanya gitu, Kim So Hyun sama Cha Seung Won gitu yang main. Walaupun tetap aja sih agak ganggu yang Cha Seung Won, kenapa sih dia harus punya penyakit kaki? Kenapa sih kakinya harus selalu di shot dari sudut pandang kaki gitu tuh, kayak gue sambil makan nonton ini kayak aduh berasa kaki di mulut gue gitu. Tapi siapa tahu kakinya menyimpan rahasia. Rahasia. Kenapa penting banget gitu? Iya kayaknya itu ada sesuatu yang menyangkut kasus yang sebelumnya, gue juga nggak tahu. Tapi maksud gue semembosankan itu kalau kita baca sinopsisnya di Wikipedia atau di internet gitu, tapi ketika lo nonton tuh ada pengalaman yang berbeda gitu. Kayak tadi gue bilang di depan, gue bisa menilai dari episode 1 aja bahwa drama ini tuh akan semakin baik dan semakin baik di episode-episode selanjutnya gitu. Dan mereka juga memproduksinya cuma 8 episode anyway gitu kan. Jadi kayak gak banyak hal-hal yang gak penting lah. Iya, jadi mereka berusaha untuk mempertahankan tense-nya itu tuh benar-benar padat di 8 episode itu gitu. Menurut gue menjanjikan lah ya. Iya. Gue entah kenapa sekilas teringat DP, karena menurut gue DP juga gitu, kayak ya awalnya mungkin terkesan agak lambat, cuman begitu makin akhir tuh makin bikin deg-degan dan ada plot twist yang jenjeng gitu. Iya. Ini juga ketika nonton episode 2 memang pace-nya lebih agak slow daripada episode 1 sih, tapi ngegantungnya itu tuh pinter gitu. Kayak habis ini di penjara, terus habis itu apa nih gitu kan? Kayak apalagi penderitaannya gitu, harus diapain lagi cerita ini kalau dia udah ditahan di penjara ya terus apalagi dong gitu kan. Gue nggak bisa bilang jadi salah satu alternatif tontonan gue di saat gue senggang, tapi ternyata ada juga sesuatu yang membuat serial crime ini tuh berbeda gitu dibandingkan dengan yang udah kita bahas sebelumnya kayak Mouse misalnya.
Kayak ini cukup berbeda. Dan kalau tadi lo bilang lo inget DP, kalau gue justru inget satu series Apple TV Plus judulnya Defending Jacob. Jadi ini series Amrik yang main Chris Evans. Kurang lebih ceritanya sama nih, kurang lebih kayak gini. Tapi Defending Jacob ini angle-nya adalah si Chris Evans ini adalah ayah satu anak. Anaknya ini dituduh melakukan pembunuhan ke temennya gitu. Dan kondisinya tuh sama, kayak sama-sama memberatkan, kayak dia ada di TKP, terus dia terlibat istilahnya kayak sebelum si korban ini meninggal tuh sempat ada kontak lah sama si Jacob ini, si anaknya dia ini gitu. Dan di situ kenapa judulnya Defending Jacob, karena si Chris Evans itu pengacara gitu. Tapi untuk kasus anaknya ini dia nggak boleh menjadi pengacara buat anaknya gitu kan, nggak boleh jadi. Tapi dia mengusahakan untuk membuktikan bahwa anaknya ini nggak bersalah. Tapi persis banget sama kayak Hyun-soo. Kalau Hyun-soo ada 117 bukti, lo bayangin 117 bukti yang memberatkan dia gitu. Sama si Jacob ini juga gitu. Cuman bedanya mungkin kalau Jacob ini karena dia masih remaja ya, jadi kepolosan dan kebodohan dia itu bikin lo mikir kayak harusnya tuh lo nggak kayak gitu. Cuman kalau Hyun-soo mungkin udah kuliah gitu ya, udah 20 something gitu, mungkin lebih dewasa sedikit lah dibandingkan dengan Jacob yang baru 16 gitu. No, kayak Jacob ini dia udah jadi tersangka gitu ya. Dia masih bikin sosmed, akun anon gitu di sosmed yang kayak update di IG yang kayak gitu-gitu. Yang mana justru itu pada akhirnya semakin memberatkan dia di pengadilan gitu. Dan itu yang bikin pengacaranya dan orang tuanya jadi kayak stres banget. Kayak bisa gak sih lo gak melakukan ini gitu. Kayak gitu jadi gemes sendiri sama si Jacob ini gitu. Dan kita sampai itu kan cuman sedikit ya episodenya, kayak 10 atau di bawah 10 gitu. Kita gak tahu siapa sih pelakunya. Siapa sih, bener gak sih Jacob yang melakukan ini tuh, kita tuh gak tahu gitu. Beneran mereka tuh mau mengeksplor proses hukumnya, proses gimana keluarga ini menanggapi kasus hukum anaknya gitu. Bahkan sampai di tengah season pun kayak masih belum ketahuan, nggak ada petunjuknya tuh, nggak ada, persis sama kayak si ini gitu. Ini kan baru 2 episode ya, maksud gue kayak kita belum bisa berspekulasi sejauh itu gitu. Kalau Defending Jacob tuh beneran kayak sampai tengah pun, siapa sih, bener gak sih Jacob yang bunuh gitu? Ada nggak sih tersangka lain segala macam? Mereka memunculkan sih kalau di sini kan kita dikasih, kalau di One Ordinary Day ini kan kita ada pengecohnya kan, si mas-mas yang ditabrak di awal kan. Nah kalau di Defending Jacob itu dia ada satu mantan kriminal pedofil gitu. Jadi korbannya kan anak di bawah umur kan. Jadi pada akhirnya si Chris Evans, si bapaknya Jacob ini berusaha untuk mengalihkan tuduhannya itu. Kita bisa loh ambil lead itu buat ngalihin supaya Jacob nih terbukti nggak bersalah gitu. Tapi itu pun juga kayak lama gitu prosesnya untuk dia bisa memunculkan kasus yang berbeda supaya orang-orang yakin bahwa bukan Jacob yang bersalah gitu. Gue sudah bisa membayangkan kalau si One Ordinary Day ini akan dibawa ke situ sih sebenarnya. Kayak akan se-depressing itu gitu. Iya. Apalagi kita ngeliat si Kim Soo-yeon kalau udah nangis kan. Sekalinya dia nangis tuh kayak iya, kayak pengen cup udah jangan nangis lagi. Ini permen es krim. Mana es krimnya jatuh lagi di awal. Iya, parah banget. Kasian banget. Makanya kayak castingnya menurut gue ini the best banget sih. Kalaupun kita tidak menemukan kepuasan dari segi cerita gitu ya, gue rasa kita bisa puas dengan melihat actingnya Kim Soo-hyun sama Cha Seung-won sih menurut gue dalam perjalanan drama ini. Dan sebenarnya balik lagi itu ya sih yang bikin gue penasaran, kayak gue menantikan gimana nih cara si pengacara ini berusaha nih membersihkan namanya si Hyun-soo di saat dia udah punya 171 bukti mengarah ke dia gitu. Gimana caranya pengacara ini, di mana celahnya dia bisa membalikan keadaan gitu. Padahal kalau dilihat dari secara kehidupan, dia bukan pengacara yang bergengsi juga gitu. Dia berusaha banget untuk dapat klien justru kan dengan cara dia masang iklan di bis, terus dia ngasih kartu nama ke semua orang yang ada di bis gitu kan. Kayak dia bukan sosok pengacara yang
udah tinggal nunggu aja nih telepon dari klien dan dia udah terpercaya gitu. Dia juga masih struggling juga dengan kondisi rumah dia yang berantakan dan segala macam, tagihan yang selalu datang buat dia dan segala macam, dan dia bercerai sama istrinya dan anaknya minta uang pertanggungan tiap bulan, dia juga tidak memberikannya di 1 bulan terakhir gitu. Jadi bener juga sih kata lo, kayak ini bukan pengacara kondang, istilahnya bukan Hotman Parisnya gitu lah ya gitu kan. Bisa apa Tapi dia? bisa apa dia gitu. Dan gue tahu kenapa dia mau menghampiri Hyunsu di episode 1 itu, karena ya emang dia memang butuh kasus untuk, maksudnya pengacara kan memang butuh kasus untuk dia tangani dan diselesaikan supaya credibility mereka naik kan sebenarnya. Dia approach Hyunsu memang tujuan awalnya cuman itu. Tapi yang bikin gue penasaran dari yang dia cuman pengen menambah credibility-nya itu, apa sih alasannya sampai dia mau berjuang untuk Hyunsu yang bahkan dia nggak tahu backgroundnya gitu, maksud gue. Kalau menurut gue ya, justru si pengacara ini tuh awalnya dia mau ngambil kasusnya si Hyunsu itu tuh bukan untuk kredibilitas. Dia kayak sekedar iseng aja gitu, karena dia sepi klien nih. Terus kayak ya mana aja deh yang mau, siapa tahu dapat buat sedikit menambah pundi-pundi uang. Cuman begitu nanti ternyata kasus ini terselesaikan, itu yang secara tanpa dia sadari tiba-tiba nanti namanya jadi ikut naik gara-gara kasus ini. Iya. Menurut gue sih gitu. Soalnya kan pas pertama kali dia mendekati si Hyunsu, dia juga bahkan belum tahu kan kasusnya apa, bakal seheboh itu setelah di-up sama reporter. Iya sih. Tadi Gitu. mungkin juga gue harus bilang, correct me if I'm wrong, soal pengacara dan kredibilitas dan sepak terjang. Siapa tahu nggak kayak gitu sebenarnya cara kerjanya, cuman dari sudut pandang awam aja gitu. Kalau misalkan ada yang pengacara dengar kayak gitu kan, enggak ya, sotoy lo ya. Mohon maaf kak, saya Atau yang cuma orang biasa. Saya Hyunsu kak, one ordinary day. atau orang yang udah benar-benar nonton Criminal Justice versi asli dan versi Amerika, terus tiba-tiba enggak gitu alurnya, Iya, kalian kayak- akan tertipu. Iya kayaknya. Wah, newbie nih siapa nih orang ini dua nih gak jelas gitu. Tapi that's the beauty of an adaptation kan, kayak lo nggak Iya. perlu nonton serial aslinya juga untuk tahu. Dan kalau misalkan lo udah nonton, ya udah jangan menghancurkan imajinasi orang dengan kayak nggak gitu tahu gitu kan, kayak gue nggak mau dia temenan sama orang kayak gitu. Iya benar, apalagi gue gak suka di spoiler kan, jadi gue Iya. kayak ya udah nikmatin aja biar gue terkejut sendiri gitu. Iya betul. Itu sih tujuan kita nonton drama, memang untuk dikejutkan kan, bukan Iya. untuk yang kayak mau gue ceritain. Tapi kalau misalkan berandai-andai nih Ron, menurut lo endingnya bakal gimana nih? Menurut gue endingnya Hyunsu, aduh, gimana ya? Takut diserang Tadi ya, takut dibilang gitu, nggak gitu. Gue tadi pengen bilang kayak gue pengen Hyunsu ini bersalah, tapi gue tuh nggak tega karena gue masih yakin kalau sebenarnya dia nggak bersalah gitu. Tapi 117 bukti itu tuh udah kurang memberatkan apa lagi gitu loh, maksud gue kayak kurang memberatkan apa lagi. Karena bener kata lo tadi sih, bisa jadi memang si perempuan itu memang minta ditusuk ketika mereka sedang berhubungan seks gitu, karena itu jadi kinknya dia gitu kan. Jadi ya kalau ada orang yang minta dibungkus, dia minta ditusuk gitu, maksud gue kayak bisa jadi gitu. Dan Hyunsu di bawah pengaruh obat gitu, dia nggak tahu dia lagi ngapain. Kenapa dia tiba-tiba ada di lantai 1 juga, gue juga nggak tahu tuh malam itu apa yang terjadi kan. Tadinya mereka di lantai 2, tiba-tiba di lantai 1 gitu kan. Dan masalahnya nggak ditemukan kayak jejak kaki orang lain atau sepatu orang lain. Itu juga kan kita belum sampai ke situ gitu. Atau mungkin itu malah jadi plot twist dan segala macam, nggak tahu juga. Gue tadi pengen bilang, gue pengen Hyunsu nggak bersalah sebenarnya. Tapi di saat yang sama, sampai episode 2 ini aja tuh kayak udah 117 bukti itu. Jadi kayak kalau memang itu yang terbaik, kita harus menegakkan hukum sih. Kalau lo gimana tuh? Itu nanti kalau kayak gitu jadinya ini ya, pesan moralnya adalah sepolos apapun lo, kalau udah di bawah pengaruh obat ya lo gila gitu. Iya betul. Iya emang kayak gitu. Semua orang pasti kayak, maksud gue ini tuh ibarat kayak, kenapa Anda membunuh? Iya saya hilaf. Ya semua orang juga bisa kalau bilang hilaf gitu kan. Ya enggak gitu cara kita cara dunia ini bekerja gitu. Bukan cuman karena hilaf terus kayak ya udah gitu. Maksudnya di bawah pengaruh obat tuh memang ya, yang pertama
tetap jadi salah karena ya siapa suruh lo minum obatnya, siapa suruh lo nggak nanya itu obat apa gitu kan. Dan itu justru akan lebih memberatkan gak sih di bawah pengaruh obat, dan kemudian lo yang pertama di bawah pengaruh obat, yang kedua lo nyetir di bawah pengaruh obat, yang ketiga lo ngebunuh di bawah pengaruh obat gitu. Semua udah salah gitu. Jadi sampai situ aja kayak gue ngerasa ya endingnya Hyunsu salah. Iya. Gitu. Gue malah sempat kepikiran kayak si pengacara ini nih, dia kan tadinya tipe yang kayak dia bahkan nggak mau dengar cerita aslinya dari si Hyunsu kan, kayak nggak penting kebenarannya apa, yang penting apa yang bisa membebaskan lo dari sini gitu kan. Iya. Terus gue kayak berpikir apakah mungkin nanti tiba-tiba dia jadi muncul interest kayak mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan dia malah menemukan bahwa Hyunsu ini beneran pelakunya ternyata, cuman karena dia juga punya kepentingan nih di kasus ini, kayak dia juga butuh naikin karir dia, ngebiayain anaknya sekolah, terus kayak ya udah deh kita sama-sama kerja sama aja gitu biar win-win solution, lo bisa bebas, gue juga bisa naik namanya. Jadi kayak toh selama ini klien-klien dia yang sebelumnya kita diliatin dia tuh terbiasa membela dan tanda kutip penjahat juga kan, kayak asal siapa yang bayar dia aja gitu. Iya. Tapi dia pengacara loh, bukan detektif. Jadi dia butuh sosok detektif lain untuk membuktikan itu gitu. Dan sementara lawan dia adalah kepala polisi, kepala detektif. Iya, kepala detektif yang gak bisa diremehkan juga nih orangnya. Makanya. Dan gue juga ini nih tertarik sama si karakter Jaksanya. si jaksa, jaksa cewek itu, kayak pas dia ketawa itu loh kayak wah nih orang bukan orang biasa nih. Dia punya kepentingan sendiri juga kan. Iya. Orangnya mencurigakan juga. Iya, mencurigakan juga, soalnya waktu pas diwawancara sama wartawan juga dia yang paling ngomong kan, yang paling ngartis gitu, yang kayak seleb banget nih, kayak dia selebgram sih kata gue. Jaksa-jaksa seleb gitu kayaknya. Cuman hakimnya doang yang gue suka. Iya, Kayak hakimnya baik berwibawa banget dan ya. ramah banget. Kamu tahu kan ini permasalahannya serius dan dia sudah punya 117 bukti, kamu yakin gitu? Maksud gue kayak gue gak tahu sih apakah semua hakim prosesnya seperti itu, tapi gue tidak pernah melihat hakim seperti itu di drama Korea sih. Iya, dan di drama ini yang dari awal bahkan supir truk yang di pom bensin itu aja mencurigakan, tiba-tiba Bu Jaksanya sehangat itu gitu. Gue kayak ini dia gak salah masuk drama kan. Iya, bener. Tapi bisa jadi sih, kalau gue pikir kalaupun misalnya Hyunsu nggak salah, bisa jadi memang kayak tadi yang pernah gue bilang di awal, si cewek ini emang gone girl gitu sih kata gue. Emang dia sudah merencanakan semuanya sendiri. Iya, terus gue juga soalnya mikir kalau misalkan dibuat terlalu pelik bahwa ternyata ada konspirasi, pelakunya adalah ini yang bekerja sama dengan ini, kayak 8 episode tuh kayaknya nggak cukup gitu. Iya, kayak nggak cukup, bener. Dan alangkah akan lebih mind blowingnya dengan 8 episode tuh lo bisa membuat sebuah kasus dan menyelesaikannya itu dari karakter-karakter yang cuman muncul dari 2 episode pertama ini doang gitu loh. Jadi kayak wah, kan unexpected banget kan jadinya, ketimbang kayak misalkan nanti di episode 3 oh ada muncul karakter baru lagi, terus ada muncul ini lagi gitu kan, jadinya kayak wah makin bingung nih kita. Iya. Gue sih bener kayak berpikir kalau misalkan mereka bisa menyelesaikan drama ini dengan 8 episode dan ternyata plot twistnya ada di orang-orang yang kita lihat di episode 1 gitu, kayak wow banget sih. Iya, benar. Oke. Kopang Play aku akan subscribe abis ini. Emang tapi udah ada. One Ordinary Day tayangnya di View bukan di Kopang Play. Udah ada View lo jauh-jauh ke Kopang Play. Jadi kalau mau nonton One Ordinary Day bisa ke View. Cuman kalau misalkan kamu pengen dapet official merchandise Jirisan, ya bisa ke Aichi. Karena di episode terakhir Jirisan nanti kita akan kolaborasi lagi bersama Aichi untuk bikin giveaway. Kali ini hadiahnya official merchandise Jirisan. Nah dia udah dapet kemarin, bagus banget kan Nat ya. Eksklusif banget sih, berasa ya banget kan? eksklusifnya. Kalau misalnya penasaran hadiahnya apa, follow kita di Instagram @podcastngedrakor dan tungguin info giveaway-nya nanti di Instagram kita. Dan ya, sampai jumpa minggu depan.
tebak-tebakan juga ya. Nih One Ordinary Day akan seperti apa. Kalau misalkan kamu juga nonton, boleh mention kita di Instagram. Boleh kasih tahu teori-teori kamu soal drama Iya, ini. tapi jangan spoilerin gue ya. Jangan. Enggak, lo boleh nge-tag kita, tapi kita nggak bakal baca. Takut spoiler.